Hari ini kita mau bikin klampir custom, bagel pair atau klampir, kalau di sini disebut klampir. Klampir custom untuk unit cold diesel. Biasanya itu kalau memakai klampir yang standar, yang misalkan seperti ini, nah itu kadang-kadang itu pairnya itu morat-marit, itu menceleng kiri kanan itu ujungnya itu. Nah ini kita bikin klampir, kita custom, kita memakai plat. Nah seperti ini, ketebalan platnya ini kan 12 mili, lebarnya ini 7 cm setengah. Nah nanti jadinya seperti ini. Nanti kita pakai di unit itu posisi dua seperti ini, depan belakang seperti ini. Insya Allah nanti pairnya itu sudah enggak morat-marit lagi, nggak menceleng-menceleng kiri kanan lagi. Pairnya nanti rapi, lurus, biasanya seperti itu. Nah ini langkah pertama yang kita lakukan. Ini kita harus mengetahui dulu ukuran pairnya ya, tinggi pairnya itu berapa. Nah tinggi pairnya berapa, ini request orang, ini permintaannya orang ini kan dari ujung sini sampai ke atas pairnya itu 40 cm. Nah jadi kan nanti, nah dari ujung sini ke ujung sini 40 cm. Nanti itu barangkali kan pairnya itu barangkali kan 25 itu, 25 atau 26. Nah ini kalau kita rumusnya itu begini loh, kita harus mengetahui dulu tinggi pairnya itu berapa. Nah misalkan seperti ini, misalkan tinggi pairnya itu kan 25 atau 24 ya barangkali kan. Nah jadi kita kasih spasi nanti antara ini dengan selongsong gardanya, itu kita kasih spasi 1 cm atau 1 cm setengah. Jadi nanti ketika ini mur bawahnya ini dikencengin, dia ada selahnya. Di sini sudah kencang habis, di sini masih ada selahnya sedikit. Nanti tinggal 1,5 cm atau paling banyak ya 1 cm lah, ketika sini sudah kencang habis. Jadi kalau kita nggak ngikuti berapa tingginya pairnya, nanti kalau misalkan kepanjangan, ini platnya kepanjangan, nanti ketika dikencengin sini sudah tekor, sini sudah nyangkut di selongsongnya, nggak fungsi nanti ya. Jadi ini tujuannya ketika sini sudah disisiti, sudah dikencengin habis, itu di sini paling enggak itu masih ada spasinya, masih ada jaraknya itu 0,5 cm. Nah itu baru pas, itu nanti pairnya itu sudah kencang habis, di sini masih ada jaraknya. Nah maka dari itu kita sebelum bikin, kita harus mengetahui dulu itu pairnya yang mau kita bikinkan klam itu berapa tingginya, harus kita tahu. Jadi tinggi pairnya yang mau kita bikinkan klam itu kita tambah 1,5 cm. Nanti untuk spasinya baru kita tambah ini, kita tambah itu jarak selongsongnya. Selongsongnya itu kalau untuk cold diesel itu biasanya itu 13,5 cm. Nah 13,5 cm ditambah ini tinggi murnya ini 3 cm, jadi kan 16,5 cm. 16 cm setengah. Nah ini coba ini kita cek, ini 16 cm setengah. Nah ini kan ada berapa, ini ada 17 cm. Nah ini kan ada sisa 0,5 cm, ini nggak apa-apa, nanti kalau memang benar kepanjangan kan bisa aja ini dipotong sedikit, ini 0,5 cm ini. Nah rumusnya kalau kita seperti itu, sesudah kita tahu, kita tentukan ini panjangnya berapa. Nah ini kebetulan ini 22 ya. Nah ini 22. Nah 22 cm. Kita sudah tahu pairnya yang kita mau bikinkan klam berapa, kita tentukan ininya sudah dapat berapa, baru nanti kita potongin seperti ini. Nah misalkan ini platnya ini kita potongin dulu 22 cm misalkan. Nah sesudah itu baru kita potongin seperti ini. Nah ini 5 cm ini jarak anunya ini 5 cm. Nah kita potongin seperti ini pakai plasma cutting. Baru nanti ini
Ini kita potong ini tadi kan yang dari ujung sini ke sini kan 17 cm. Nah, ditambah masuknya sini 5 cm. Nah, kita potongin seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Baru ini atasnya kita potong ini. Yang kita masukkan sini kan 4 cm. Jadi kan kita potong 4 cm setengah dari sini ke sini. Kita kasih plasi setengah cm. Nah, seperti ini nanti. Nah, kalau sudah baru kita naikkan ke cetakan. Ini kita bikinkan mal-malan, kita bikinkan cetakan. Ini sudah kita ukur, ini sudah kita ukur dari sini sampai ke sini nanti jaraknya ini 40 cm. Jadi nanti ketika ada request misalkan 42 cm, nah ini kan nanti seperti ini ketemunya itu 40 cm cetakannya ini. Kalau misalkan ada yang request misalkan 42 cm, tinggal sininya kita ganjel 2 cm, kita naikkan sini. Nah, sini kita ganjeli 2 cm. Jadi kan nanti tetap rata ukurannya itu. Misalkan ada request yang lebih pendek lagi, misalkan ini kan 40, misalkan ada yang request misalkan 36 atau 30 berapa, tinggal kita bikinkan ganjel ini. Yang di dalam sini kita bikinkan ganjel seperti ini, kita kurangin maunya berapa senti, kita kurangin, kita masukkan seperti ini, baru dimasukin ini yang sudah diukur tadi. Nah, jadi nanti ketemunya ini tetap mepet di sini, tapi ketemunya ukurannya itu pas sesuai yang kita inginkan. Ini sementara ini kan untuk cetakan yang 40 cm. Kalau sudah kita bikin semua seperti ini, nah ini kita masukkan ke cetakan seperti ini. Baru ini kita pasang, ini kita pasang yang sebelah sini dulu, baru kita pasang yang sebelah sini. Nah, seperti ini kan ini sudah lebarnya ini pas sesuai dengan lebarnya pir, karena ini yang kita pakai cetakan ini kan pir juga. Baru sini atasnya ini kita pasang seperti ini. Nah, ini pas sudah seperti ini. Nah, ini kan ada sisanya, ini kita bagi atas bawah, kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini kita bagi. Nah, jadi kan sini ada sisanya sedikit, sini ada sisanya sedikit nanti untuk las-lasan. Nah, sesudah itu baru sininya nanti kita klam, kita jepit pakai klam supaya ketika dilas itu enggak lari. Ini klamnya ini belum kita siapkan, ini enggak ada di sini. Biasanya kita klam sininya. Nah, sesudah itu diketek las dulu sini, diketek las dulu, kita ketek las. Nah, sini kita ketek las juga. Semua kita ketek kilas, baru kita miringkan. Seperti ini. Nah, ini copot yang sininya. Kalau sudah diketek kilas, sudah diklam, diketek kilas, ini nggak copot ini. Nah, misalkan sudah seperti ini, baru nanti kita derek, kita las. Nah, kita derek, kita las. Sudah selesai sini, baru dibalik lagi sebelahnya. Nah, sudah jadi. Nanti jadinya seperti ini. Yang sudah jadi seperti ini, tinggal pasang aja. Oke, lanjut kita proses pemotongan, baru kita lanjut pengelasan. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini lurus ya. Nah, sudah jadi. Ini 4 biji pesanan orang dari Kaltim, nanti sudah siap kita packing, baru kita kirim. Nah, seperti ini. Nah, ini ngelasnya pakai pakai kawat. Nah,
LB52U 3,2 mili. Nah, mengelasnya kan pakai ini mesin MMA, apinya 123. Nah, hasilnya seperti ini. Ini biasanya kalau kita posting ke media sosial itu kadang-kadang itu ada di komen orang itu katanya kalau pernya patah nanti nggak kelihatan. Memang kalau pernya itu patahnya pas di dalam sini, ketika berhenti itu nggak kelihatan. Tapi kan jangan khawatir, itu nanti unit kalau sudah dipakai kerja, sudah dipakai jalan itu 1 rit atau 2 rit, itu nanti ujung pernya itu nanti yang putus ini kan pasti modot, pasti keluar. Nah, jadi nanti pasti ketahuan aja. Itu satu. Yang kedua itu kalau sopirnya itu profesional, itu kan mobil itu, armada itu, truk itu kan pasti terasa. Nanti ketika pernya itu sebelah itu patah, nanti itu kan pasti lemah sebelah itu pasti terasa. Nah, biasanya yang komen-komen seperti itu barangkali kan belum pengalaman atau kurang profesional. Nih kalau masalah pernya patah nggak kelihatan, jangan khawatir, pasti ketahuan nanti ya. Oke, penampakannya sudah jadi, sudah siap seperti ini. Barangkali kan ada manfaatnya ini video yang saya bikin ini kan. Terima kasih sudah menonton.